Dan insya Allah kita akan masuk pada siang ini, semoga Allah berkahi, bab ke-33, ancaman bagi makmum yang mengangkat kepala sebelum imam dalam ruku dan juga sujud. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagaimana dalam Islam seorang pemimpin wajib untuk dipatuhi. Baik itu pemimpin dalam sholat, imam kalau sudah ruku, baru kita ruku. Kalau sudah takbir, takbiratul ihram pertama, kita baru takbir. Kalau dia ruku, baru kita ruku. Kalau dia i'tidal, baru kita i'tidal. Itu pun ada instruksinya. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar, juga baru kita Allahu Akbar. Imam bangun, Sami Allahu liman hamidah. Sudah dengar hamidah, Anda baru bangun. Baru bilang Allahumma rabbana lakal hamd. Imam Allahu Akbar, sudah sempurna semua. Kemudian Anda baru sujud. Imam Allahu Akbar, pas akbar, baru kemudian Anda duduk di antara dua sujud. Begitu seterusnya sampai salam. Dan ini menandakan memang teman-teman sekarang wajib. Kewajiban kita patuh pada pemimpin. Dan kita akan dengarkan bagaimana ancaman yang sangat tegas dari Nabi SAW bagi orang yang mendahului imamnya. Begitu juga dengan seorang suami di rumah yang wajib dipatuhi oleh istrinya. Orang tua oleh anak-anaknya. Kemudian pemimpin negara oleh masyarakatnya. Ini semua menandakan panglima perang ya, dalam peperangan oleh prajurit-prajuritnya. Ini semua hukumnya wajib patuh selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab kita ini, bab 33, ada sebuah hadis saja yang diangkat. Hadis nomor 521, urutan 1 di dalam, atau hadis pertama di dalam bab kita, walaupun cuma sebuah hadis, tapi oleh penerbit ditulis angka 1.2 sahih. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar." Tidakkah salah seorang dari kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, kalau Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikannya wajahnya wajah keledai. Hadits ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian Al-Khattabi berkata, langsung dilanjutkan penjelasannya, orang-orang berbeda pendapat tentang orang yang melakukan itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, tidak ada atau dalam kurung tidak sah sholat bagi yang melakukan itu, maksudnya mendahului imamnya. Adapun kebanyakan ahli ilmu berkata dia telah berbuat buruk dan sholatnya sah. Hanya saja kebanyakan dari mereka memintanya agar kembali bersujud. Sebagian juga berkata diam, maksudnya sujud sahwi ya. Sebagian dari mereka berkata diam dalam sujudnya setelah imam mengangkat kepalanya seukuran dengan tenggang waktu yang ditinggalkannya. Demikian penjelasannya. Ini yang dimaksudkan tambahan setelah menyebutkan tentang perawi-perawi atau orang-orang yang mengeluarkan hadits ini. Seperti Bukhari, Muslim dan seterusnya tadi. Hadits ini teman-teman sekalian, hadits yang sangat agung sekali. Bagaimana kita diajarkan dalam Islam oleh Nabi SAW memahami makna mulianya sholat itu. Abu Hanifah rahimahullah menggambarkan orang kalau sholat berjamaah itu ibarat seperti sekelompok orang ingin bertemu dengan seorang raja. Misal 5-6 orang. Maka tentu saja tidak mungkin 5-6 orang ini semuanya berbicara. Tapi akan ada satu orang juru bicara yang paling fasih, yang paling bagus, yang paling santun, yang paling bersih, yang paling ramah. Dialah yang akan maju mewakili orang-orang yang ada di belakangnya. Dan pada saat dia berbicara, yang lainnya pada diam. Karena dia sudah mewakilinya. Maka beliau menggambarkan begitu orang kalau lagi sholat. Imam itu adalah yang terbaik di antara kita. Makanya syarat-syarat imam kan ada. Harus bacaannya
yang paling bagus ya. Kalau sama bacaannya maka harus yang paling faham sunnah. Kalau sama juga sunnahnya maka harus yang paling lebih dulu hijrah. Ya, kalau sama-sama hijrahnya maka dilihat yang lebih tua. Ya. Maka kita lihat ada kriterianya. Jadi bukan main sembarangan orang jadi imam. Apalagi kalau bacaannya ngawur, salah gitu kan. Ada banyak orang menjadi imam, makharij hurufnya saja salah gitu. Maka imam ini harus yang terbaik di antara kita. Makanya Nabi SAW menjadi imam semasa hidup beliau. Begitu juga Khulafaur Rasyidin. Ya, mereka menjadi imam, memimpin umat ini. Jadi itu simbol kepemimpinan dalam Islam adalah menjadi pemimpin dalam sholat. Makanya Nabi SAW pada saat mengisyaratkan agar Abu Bakar menggantikan beliau setelah beliau meninggal SAW dengan bahasa beliau, ya, perintahkan Abu Bakar agar mengimami sholat orang-orang. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Allah dan Rasulnya menolak kecuali Abu Bakar. Ini adalah isyarat kata ulama dari Nabi SAW agar pada saat beliau meninggal yang gantikan beliau adalah Abu Bakar. Dan itu difahami oleh para sahabat. Makanya pada saat Nabi SAW meninggal dan para sahabat mulai membaiat Abu Bakar, maka disepakati pada saat itu langsung. Karena mereka itu adalah sahabat dan kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imam pada saat menjadi pemimpin dalam sholat, maka kita wajib mematuhi semua perbuatan dia. Subhanallah, bukan cuma perbuatan baik ya. Bukan cuma perbuatan yang benar maksudnya. Kayak misalnya pas takbir, ruku, i'tidal, ya, sujud, sampai salam. Bahkan kalau imam melakukan perbuatan salah pun dalam gerakan. Misal di sholat asar. Imam, Anda tahu sebagai makmum dan kita misalnya semua makmum ini tahu kalau imamnya ini baru rakaat ketiga sudah tahiyat terakhir. Dan kita ingatkan, laki-laki mengingatkan dengan kata-kata subhanallah gitu kan. Kalau imamnya tidak mau, imamnya lebih yakin tentang jumlah rakaat yang dia yakini. Dia yakin sudah rakaat keempat. Apa yang kita lakukan? Apakah kita imam duduk tahiyat lalu kemudian kita berdiri? Berbeda? Tidak. Dalam hukum sholat pun kita wajib duduk bersama imam. Nanti kalau imamnya sudah salam, kita tambah satu rakaat. Saking wajibnya mematuhi. Jadi ini perlu untuk difahami baik-baik teman-teman sekalian. Ini bukan cuma sekedar masalah sholat, tapi bagaimana kita bermuamalah dengan pemimpin. Bagaimana pemimpin itu tidak sembarangan main ditolak pendapatnya selama memang tidak keluar dari koridor syariat. Kita lihat di sini teman-teman sekalian hadisnya. Tidakkah salah seorang dari kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam kalau Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikan wajahnya wajah keledai. Dan bahasa keledai ini teman-teman sekalian adalah bagi orang Arab itu dianggap sebuah penghinaan, ya, penghinaan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Jum'ah, "Mathalul ladzina hamilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang membawa Alkitab, ya. Mereka pelajari kitab-kitab dari langit dan mereka tidak memahami, tidak mengamalkan isinya, seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Diberikan gambaran. Jadi keledai ini hewan yang punya fisik kuat untuk ditunggangi, digunakan jasanya. Tapi juga dari sisi yang lain, kalau dia teriak suaranya ribut sekali, ya. Dan kadang-kadang kalau dia lagi tidak ingin melakukan satu perbuatan, walaupun dipaksa, dipukulin, dia tidak mau melakukannya. Dan Allah menggambarkan tentang buruknya suara itu dalam surah Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Ya. Inna ankaral aswati, inna ankaral aswati la sautul hamir. Ketahuilah seburuk-buruk suara adalah suaranya himar atau keledai. Anda kalau mau lebih tahu, Anda bisa ketik di Google, di YouTube, hanya untuk mengetahui.
suara keledai. Anda akan tahu kenapa Allah SWT menggambarkan suara itu sangat buruk, gitu kan? Nah di sini jadi diubahnya wajahnya menjadi wajah keledai, berarti bentuk penghinaan teman-teman sekalian. Jangan dianggap misalnya ada orang karena suka dengan wajah keledai, maksudnya dia mungkin suka pelihara kuda, keledai, ya, atau bagal perkawinan atau peranakan antara kuda sama keledai. Kemudian dia anggap ini adalah bukan sebuah penghinaan, ini bukan sebuah hukuman, dan ini hukuman. Ya. Dan ulama hadis lebih cenderung mengatakan makna hadis ini seperti letter-letternya, maksudnya memang betul-betul Allah ubah wajahnya. Kapan imamnya masih ruku, Allahu Akbar, belum sami Allahu hamidah dia sudah bangun duluan. Dan itu disengaja, maka bukan mustahil Allah Azza wa Jalla akan mengubah wajahnya. Ini penghinaan tentunya. Dan bukan mustahil juga Allah Subhanahu wa taala mengubahnya, artinya tidak kembali lagi wajahnya. Semoga Allah selamatkan kita dari masalah ini. Ini hanya karena tidak perhatian terhadap kepatuhan pada imam. Ya. Oleh karena itu teman-teman, jadi makmum tenang saja. Itu juga jadi imam. Salah satu kewajiban dalam sholat tumaknina. Tenang. Konsentrasi. Gak ada yang dikejar. Dan saya sudah pernah menekankan di dalam bahasan kita juga tentang masalah imam. Ada 2 cara atau ada 3 cara imam dalam memimpin sholat. Kalau dalam mengucap untuk memberikan instruksi kepada makmumnya ya. Misal dia mengatakan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram. Lalu kemudian dia baru gerakkan tangannya. Ini yang pertama. Yang kedua bisa bersamaan. Allahu Akbar. Ucapannya sama gerakannya sama. Yang ketiga dan ini yang terbaik teman-teman sekalian adalah gerakan dulu. Allahu Akbar. Kenapa dikatakan ini yang terbaik? Karena dengan seperti ini makmumnya tidak akan mendahului dia. Dia gerakan dulu, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Dia ruku dulu, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Dia bangun dulu dari ruku i'tidal. Setelah bangun baru dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud dulu, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Dia bangun dulu dari sujud, duduk di antara 2 sujud, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Dia sujud lagi, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Ya. Sampai selesai semua. Selesai juga baca doa tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa juga ditambah wabarakatuh. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imam. Makmum usahakan setelah selesai imam mengucapkan instruksinya, baru kita lakukan. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, Allahu Akbar. Baru kita dengan tenang, Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar. Sudah tenang, Anda baru, Allahu Akbar. Imam Sami Allahu liman hamidah. Anda sudah dengar hamidah, Anda bangun. Rabbana walakal hamd. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Gitu. Imam sudah sujud Allahu Akbar dengan tenang. Kita juga turun dengan tenang Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, jadikan setiap ibadah yang sedang Anda lakukan itu sesuatu yang menggembirakan buat Anda pada saat Anda terima pahalanya hari kiamat. Bagaimana bisa? Sempurnakan. Jangan teman-teman sekalian sholat seperti orang store kewajiban. Nggak ada khusyuk, nggak ada konsentrasi, nggak ada tumaknina, ketenangan. Semuanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Apa kata Nabi SAW? Ada orang hari kiamat hanya menerima setengah dari pahala sholatnya. Ada yang cuma 1/3, ada yang cuma 1/4, ada yang cuma 1/10, ada yang tidak terima sholatnya, kecuali seperti pakaian yang diremukkan, lalu dilemparkan ke wajahnya. Dia dari takbiratul ihram sampai salam gak tahu apa yang dia baca, gerakannya juga gak benar. Udah rukunya gak benar, ya. Pada saat bersedekap, takbiratul ihram juga salah, sedekap salah, ruku salah, i'tidalnya salah. Sujudnya salah, duduk di antara 2 sujud salah, dan masih banyak orang yang lakukan itu.
Tidak sedikit orang yang di masjid kami temukan begitu. Entah kenapa, kok kenapa nggak dianggap seperti sesuatu yang sangat penting bagi dia. Sholat itu. Rugi teman-teman sekalian. Kita kerjakan sekian puluh tahun sholat, tapi mungkin tidak ada yang diterima atau bahkan kurang pahalanya. Tidak diterima karena tidak ada konsentrasi atau bahkan tidak mengikuti syarat-syarat sholat itu sendiri. Ya, syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan gerakan-gerakannya. Atau kurang pahalanya karena tidak konsentrasi. Sayang. Jadikan sholat saya, sebentar misalnya Anda, kita bicara ke depannya. Semoga Allah panjangkan umur kita. Asar. Ya udah. Asar sebentar teman-teman niatkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai takbiratul ihram sampai salam semuanya lengkap, sempurna, konsentrasinya, gerakannya, bacaannya supaya Anda pada saat menerima pahalanya hari kiamat gembira. Jangan Anda merasa sedih karena sekali Anda melakukannya, Anda nggak bisa memperbaikinya lagi. Anda sebentar sholat asar, lalu Anda menghayal sana sini, nggak peduli dengan kehusyuannya. Ya. Maka tidak bisa Anda perbaikin. Tidak bisa Anda ulangin sholat tanpa udzur syar'i. Kalau Anda sholat belum waktunya, Anda sholat tidak tutup aurat, Anda sholat lupa wudu, ya mungkin itu ada udzur. Tapi kalau tidak ada udzur, Anda nggak boleh mengulanginya. Nah, di sini kan jadi rugi. Berarti kita akan menerima pahala itu apa adanya. Hanya karena kenapa? Tidak tumaknina, tidak tenang, tidak konsentrasi, tidak memikirkan atau membayangkan ini pahalanya akan saya terima. Tidak ada teman-teman amal soleh yang kita kerjakan tidak kita terima pahalanya. Bukankah Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara? Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat. Rugi kalau kita diperlihatkan nanti hari kiamat pahalanya bolong-bolong. Anda kalau terima rapot waktu masih sekolah, ya, di zaman kami dulu biasa kami terima rapot, ya. Entah sekarang kok ada perubahan sistem lagi. Malu nggak kita teman-teman sekalian kalau kita lihat banyak merahnya, ya, dibawa dari angka yang nilai rata-rata lulus. Dan sebaliknya bangga kita kalau kita nilainya 8, 9, 10. Bahkan kita ingin memperlihatkan kepada orang-orang. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Siapa yang menerima bukunya nanti dengan tangan kanannya, dipastikan dia ahli surga, sholatnya diterima, puasanya diterima, baca Qurannya diterima, zikirnya diterima, haji umrahnya diterima, jihadnya diterima, bakti orang tua diterima, jenguk orang sakitnya diterima, semua diterima. Maka dia mengatakan, ha'umukra'u kitabiyah. Ini baca bukuku, dia bangga dengan bukunya. Gitu. Di hari kiamat itu. Tapi nggak ada lagi riya pada saat itu. Karena gembiranya dia. Kalau orang yang terima dengan bukunya tangan kiri, kalau kita rapot itu merah semuanya. Sholat asal-asalan, puasa yang penting puasa sama dengan orang. Tapi maksiat masih jalan, batal nggak penting bagi dia. Haji umroh diterima nggak penting, nggak ada masalah buat dia semua. Maka diterima bukunya dengan tangan kiri atau banyak dosa-dosa atau kekufuran bahkan. Maka dia ketakutan pada saat menerima bukunya itu. Dia tidak mau, dia berharap kematian di dunia sudah tidak lagi kebangkitan karena dia tahu dia akan menuju ke neraka. Neraka di depan mata kita pada hari kiamat teman-teman sekalian diperlihatkan dengan gemuruhnya, dengan lutupan-lutupannya. Orang-orang yang munafik, orang musyrik, orang kafir diseret di atas wajah mereka, dilemparkan ke dalam api neraka dan Anda menyaksikan itu. Tentu dengan histerinya, dengan teriaknya, dengan segala macam. Allah SWT sudah memberikan kepada kita bocorannya selama Anda di dunia. Anda bisa belajar itu. Anda tahu semuanya. Anda bahkan bisa tahu ya, Anda akan masuk ke derajat mana tertinggi di surga kalau Anda mau melakukan. Tinggal mengikuti instruksinya saja. Anda bisa menjadi penghuni neraka yang paling dasar kalaupun Anda mau. Itu. Dan itu sudah diberikan gambaran. Jadi harus kita fahami teman-teman. Semua ibadah kita akan kerjakan. Apapun sifatnya.
Sholat, kayak tadi saya kasih contoh, sholat asar sebentar. Jadikan benar-benar momen sholat asar sebentar itu, nanti hari kiamat Anda kalau terima pahalanya, Anda akan terima pahala sempurna. Jangan biarkan ada celah buat syaitan mencuri walaupun sedetik dari masa Anda ibadah itu. Dari Allahu Akbar, tenang, konsentrasi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin sampai waladdallin. Saya ringkaskan. Sudah selesai baca surah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai, tenang dulu. Tenang dulu. Sudah tenang, Allahu Akbar. Berapa detik saja. Allahu Akbar, baru rukuk. Kata Nabi SAW, biarkan ya tulang-tulangmu kembali atau sendi-sendi kembali pada tempatnya. Sendi-sendi kembali pada tempatnya, tenang. Baru. Detik saja, hitungan detik. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Dua. Subhana rabbiyal azim. Baru. Sami Allahu liman hamidah. Tenang. Ingat, setiap bacaan dan setiap gerakan ada pahalanya. Syaitan akan berusaha mencuri itu dari Anda. Supaya mencuri dalam arti kata sini supaya Anda gak dapatkan itu. Sedikit Anda menghayal saja, itu bisa hilang pahalanya. Tenang. Sujud Allahu Akbar. Tenang. Hitungan detik. 2-3 detik. Baru. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tenang. Subhana rabbiyal a'la. Berapa detik? 2 detik? 3 detik? Baru Anda bangun. Allahu Akbar. Tenang dulu. 2-3 detik saja. Rabbi ghafirli. Warhamni. Wajburni. Wa'afini. Warzuqni. Tenang. Selesai semua. Sujud lagi. Allahu Akbar. 2-3 detik saja. Baru Anda mulai. Subhana rabbiyal a'la. Begitu terus sampai salam. Supaya Anda menerima pahalanya, senang nanti hari kiamat. Sayang, karena tadi Allah sudah bilang, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Eman, sayang. Kalau nanti kita terima kurang pahalanya. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Gitu kan. Tapi sekarang kita bicara ke depan. Kita belajar seperti ini teman-teman. Agar ke depannya kita selalu lebih baik. Anda kalau baca Quran, konsentrasi. Anda kalau sedekah, maksimal. Yakin, tanamkan keyakinan dalam hati kita akan terima pahalanya. Dan jangan setengah-setengah. Karena sekarang Anda lakukan, Anda tidak mungkin mengulanginya. Akan ada ibadah-ibadah lain, tapi bukan lagi yang detik itu di waktu itu. Seperti itu. Ya. Jadi ini perlu difahami baik-baik teman-teman sekalian. Jadi hadis ini bukan hanya sekedar ancaman biasa. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur, dia misalnya sholat di masjid, mikrofonnya kurang keras atau mungkin tidak kedengaran imamnya. Dia tidak tahu. Lagi sujud, dia cuma lihat orang di depannya sujud semua. Sekarang dia tidak tahu. Udah bangun belum dari sujud. Tiba-tiba dia bangun. Allahu Akbar. Duduk maksudnya di antara 2 sujud ya. Jadi tidak usah diperhatikan tangan saya ini cuma gambaran ya. Jadi duduk di antara 2 sujud. Ternyata sebelahnya depannya masih pada sujud. Dia sujud langsung pada saat itu. Jangan dia tunggu. Langsung dia sujud. Karena kelalaian dia. Dan sebagian pendapat tadi sudah dikatakan, menyatakan, sebagian ulama menyatakan, dia dianjurkan sujud sahwi. Atau dia lakukan gerakan, ya, diam dalam sujudnya setelah imam mengangkat kepalanya seukuran dengan tenggang waktu yang ditinggalkannya. Sebagai bentuk permohonan maaf kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati teman-teman, ini ancaman bukan hal yang ringan. Ya.
Karena ini saya lihat masih ada di antara muslimin yang melalaikan masalah ini. Jadi sekali lagi konsentrasilah teman-teman sekalian dalam sholat. Jangan sia-siakan, jangan biarkan syaitan leluasa mencuri pahala-pahala kita. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian bab ke-34 masih dalam masalah sholat. Yaitu ancaman tidak menyempurnakan ruku, sujud, dan menegakkan tulang punggung di antara keduanya. Dalam kurung, tumaknina, tadi sudah kita jelaskan ketenangan. Dan keterangan tentang khusyuk. Hadits pertama dalam bab kita ini, nomor 522 dari awal kita belajar, di sebelahnya ada angka 1 hadis pertama, titik 2 sahih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud." Salat seseorang tidak sah sehingga dia menegakkan punggungnya dalam kurung tumaknina dalam ruku dan sujud. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan lafaz hadis ini adalah lafaz milik beliau, milik Abu Daud. At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban juga menyebutkan hadis ini dan diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi, dan keduanya berkata sanadnya sahih lagi pasti. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini teman-teman mirip dengan apa tadi yang sudah sedikit saya berikan kronologisnya. Ya. Bagaimana kita punya kewajiban tumaknina, tenang, tenang, konsentrasi. Ingat, setiap gerakan dan setiap ucapan dalam sholat bernilai pahala. Syaitan akan berusaha mengurangi kadar pahala itu dari Anda. Nggak bisa Anda berdalih mengatakan syaitannya kuat nih. Dari mana syaitannya kuat? Anda lihat syaitannya. Syaitan menyekik leher Anda kalau Anda tidak ikutin dia. Kalau Anda khusyuk dalam sholat. Tidak. Dia hanya membisikkan. Tugas kita hanya menolak. Selesai. Makanya Allah SWT mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lemah, mereka nggak bisa buat apa-apa. Sekarang Anda mau sholat asar sebentar misalnya ke masjid. Begitu azan Anda mau ke masjid. Syaitan akan bisikin tuh. Nggak usah sholat di rumah aja, sholat di kantor aja. Nggak, saya mau ke masjid, lalu Anda pergi. Syaitan bisa buat apa? Cekik Anda, tahan kaki Anda. Dia menjelma jadi sosok yang menakutkan sehingga Anda harus lari. Nggak ada sama sekali. Anda tetap ke masjid, dia tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya coba. Kalau orang yang sudah mengerjakan sebuah ibadah, sedang mengerjakan, dia akan berusaha saja mengurangi kadar pahalanya. Itu pun kalau Anda tolak lagi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusyuk, konsentrasi, tumaknina dalam sholat supaya menerima pahala yang lengkap. Dan Anda juga hadirkan pikiran hati Anda. Anda latih, terbiasa. Orang kalau melatih diri biasa, khusyuk dengan sendirinya kok. Tentu juga ada sisi yang lain adalah Anda berusaha menjauhi semua dosa. Anda punya dosa, Anda beristighfar kepada Allah. Karena salah satu sebab tidak khusyuknya seseorang dalam sholat. Tapi itu bisa kita lakukan. Selalu bayangkan teman-teman sekalian, rugi kalau sampai syaitan kita berikan kesempatan untuk membuat kita mengkhayal kunci yang hilang, janjian sama teman, hitung transaksi jual beli. Kenapa enggak setelah sholat saja? Gitu kan? Jangan ini dibiarkan terus-menerus. Bahkan dalam hadis yang baru kita baca, sangat tegas sabda Nabi SAW. Orang yang tidak tumaknina, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Belum selesai baca, sudah ruku, sudah i'tidal, belum selesai, sudah sujud. Buru-buru. Bahkan ada orang baru kesentuh dahinya sedikit langsung diangkat dari sujud. Ini aneh sekali. Kenapa dia lakukan ini? Apa yang dia kejar? Sholat dengan konsentrasi aja teman-teman sekalian. Yang nanti merupakan ada balasan sempurna pahala ya. Dalam konsentrasi sholat itu. Itu tidak mengambil waktu yang lama. Coba Anda praktikin. Tenang aja.
Nggak ada bedanya. Bedanya tipis sekali, cuma hitungan detik atau menit saja. Antara sholat yang buru-buru dengan sholat yang konsentrasi. Itu nggak diterima, ini diterima. Ingat sabda Nabi SAW, la tujzi, tidak akan diberikan balasan pahala atau tidak diterima. Sholatul rajuli hatta yuqima dhahrahu, sampai dia betul-betul tenang dalam ruku dan sujudnya. Ini kenapa dijadikan patokan ruku sama sujud? Karena ini gerakan yang biasanya orang lalaikan. Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar, langsung sujud lagi. Habis sujud baru sujud sedikit, Allah Akbar, langsung. Apa yang dikejar ini? Bahkan ada orang subhanallah berdalih mengatakan ini nggak apa-apa. Sholat ini ya tidak menyalahi syarat-syarat sholat. Ini aneh betul ini. Entah orang-orang ini baca nggak buku-buku fikih gitu. Ini kewajiban teman-teman sekalian, bukan pilihan. Bahkan tumaknina dalam sholat ini bisa dikatakan kewajiban semua mazhab sepakati masalah itu. Bukan pilihan ini. Bahkan dikenal di masa Nabi SAW dengan musi'us sholah. Ada orang yang sholatnya buruk. Karena begitu buru-buru Nabi SAW suruh urangi sholatnya. Kemudian dia ulangi, begitu lagi. Kembali lagi kepada Nabi SAW, dia datang, kata Nabi SAW, ulangi sholat. Dia suruh ulangi terus. Dianggap tidak sah sholat itu. Rugi kan? Rugi energi, rugi waktu. Ya. Ini harus difikirkan baik-baik, dan ini bab kita. Kita pindah ke hadis yang kedua dalam bab ini. Dan urutan 523 dari awal kita belajar dengan sanad sahih dari Abdurrahman bin Shibil. Dia berkata, radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurabi wa iftirashis sab'i wa an yuwattina ar-rajulu al-makana fil masjid kama yuwattina al-ba'ir. Rasulullah SAW melarang dalam kurung gerakan sholat seperti patokan gagak. Ada putung nomor 533 di bawah, maksudnya adalah sujud yang ringan di mana dia tidak meletakkan kepalanya kecuali seperti gagak meletakkan paruhnya untuk mematuk makanan. Ya. Rasulullah SAW melarang gerakan sholat seperti patokan gagak, menjulurkan lengan di menjulurkan lengan di tanah seperti binatang buas. Dan seorang laki-laki memilih satu tempat terus-menerus di masjid sebagaimana unta memilih tempat menderumnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua. Hadis ini berisikan 3 hal. Ya. Peringatan dari Nabi SAW. Dan ini larangan beliau. Yang pertama adalah larangan sujud atau gerakan sholat secara umum seperti gagak mematok makanannya. Yaitu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang tadi kita kasih gambar. Dilarang mutlak oleh Nabi SAW. Tinggalkan kebiasaan buruk ini teman-teman sekalian. Rugi waktu, rugi energi. Baik kalau cuma sampai situ, khawatirnya malah berdosa. Karena Anda melanggar larangan Nabi SAW. Sebagai imam, sebagai makmum, apa yang Anda kejar? Apa sih yang dikejar itu? Tenang aja. Tenang. Jadi imam tenang. Jadi makmum tenang. Tidak harus bacaan panjang sekali kok. Kalau orang lagi mau khusyuk dalam sholat. Bacaan pendek pun yang penting tenang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pelan. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tenang. Amin. Baca surah. Ruku. Allahu Akbar. Tenang. 2 detik aja. 1, 2. Itu yang begitu. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Biasakan itu. Sami Allahu liman hamidah. Imam bilang begitu. Sudah, baru Anda bangun. Rabbana lakal hamd. Seperti saya sudah gambarkan tadi. Sampai salam. Apa yang dikejar teman-teman sekalian? Berhenti dari kebiasaan buruk buru-buru. Dilarang oleh baginda Nabi SAW. Guru dan kiai kita semuanya. Ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kepada kita ibadah terbaik. Satu-satunya ibadah yang Allah menyuruh utusannya Muhammad SAW menerimanya di langit. Salat. Yang lain puasa, zakat, haji, jihad, dan yang lain semuanya di bumi diterimanya. Jibril AS yang datang. Ini diundang khusus Nabi SAW naik ke langit, melihat keajaiban kerajaan langit, diperlihatkan tentang jenis-jenis siksaan kubur, diperlihatkan surga dan neraka, bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul di langit sana, menerima perintah 5 waktu sholat. Diajarkan kepada kita, ini loh ibadah terbaikmu. Bahkan kata Nabi SAW di awal-awal kita belajar kitab sholat ini ada hadis yang mengatakan awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lain. Selamat orang itu. Dan kalau dia buruk maka akan merusak yang lainnya. Berilah nilai sholat Anda teman-teman sekalian. Beri nilai dia. Dia penyelamat Anda. Dia komunikasi Anda dengan Sang Pencipta Allah. Berikan haknya. Ini larangan pertama dalam hadis. Nabi SAW melarang gerakan sholat seperti patokan gagak. Yang kedua, melarang menjulurkan lengan di tanah seperti binatang buas. Anda kalau lagi sujud, ya, dilarang meletakkan siku ini ke tanah. Anda lihat bagaimana kalau binatang-binatang buas lagi duduk, ya, itu dia meletakkan sikunya, ya, di tanah. Kita dianjurkan sujud, ya, di dalam banyak riwayat meletakkan jarak antara telapak tangan dengan tulang rusuk, siku dengan tulang rusuk, ya. Jadi kita letakkan, jadi kalau misalnya kita turun sujud, Allahu Akbar, ini kita letakkan telapak tangan yang kira-kira kita legah untuk bernafas nanti. Kemudian siku juga dibuka sedikit. Kalau Anda lagi sholat sendiri dibuka lebih lebar nggak masalah. Kalau lagi sholat berjamaah Anda letakkan, jangan sampai dia mengepit ke tulang rusuk. Atau ini kecuali darurat sekali, memang kalau padat sekali. Yang penting jangan sampai meletakkan siku di tanah. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Sujud gerakan mulia. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu abdu ila rabbih bahwa sajid. Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya. Fa'akthuru fihi doa, maka perbanyak doa. Ini gerakan paling mulia. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Jangan seperti binatang buas. Larangan yang ketiga, yaitu seorang laki-laki memilih satu tempat terus-menerus di masjid sebagaimana unta memilih tempat mendrumnya. Artinya variasikan. Sebentar di sebelah sana, sebentar di sebelah sini, sebentar di tengah. Ya. Jadi bukan selama 20 tahun di situ aja tempatnya dia sholat. Dia pindah-pindah. Supaya ada variasi. Saksi-saksi pada hari kiamat banyak buat dia. Atau kalau dia terbiasa sholat wajib di sebuah tempat, karena memang tempat itu dia rasa nyaman buat dia,
Pada saat dia sholat sunnah dia pindah. Pada tidak berbeda antara sholat wajib dengan sholat sunnahnya. Banyak orang di situ sholat wajib, di situ sholat sunnah. Sholat qobliyah di situ, sholat wajib di situ, sholat ba'diyah juga di situ. Kenapa nggak coba pindah? Karena ada hadits menjelaskan masalah itu. Tempat yang kita sholat itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadits yang ketiga teman-teman sekalian, dengan sanad hasan di ghairihi, atau dia menjadi hasan karena dikuatkan dari riwayat-riwayat lain. Urutan 524 dari awal kita belajar dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriku min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Atau qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Orang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Rasulullah SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku'nya, tidak pula sujudnya. Atau beliau bersabda, tidak menegakkan tulang punggungnya, dalam kurung tumaknina, dalam ruku' dan sujud. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan Al-Hakim. Juga dia mengatakan sanadnya sahih. Hadis ini sekali lagi berbicara tentang masalah kewajiban khusyuk, konsentrasi, tumaknina, tenang. Sampai Nabi SAW menggambarkan orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Tadi mirip dengan hadis sebelumnya, seperti gagak yang mematuk makanannya, kemudian mengangkat kepalanya, ya, dengan pencuri. Pencuri. Semua jenis pencurian buruk. Nggak ada pencuri baik. Anda tidak usah terpengaruh, terinspirasi dengan film-film barat mengatakan dulu Robin Hood itu hidupnya mencuri demi untuk memberikan kepada masyarakat. Tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada. Pencurian semuanya tidak baik. Selesai. Makanya dalam Islam dipotong tangannya. Tidak ada ceritanya. Anda perhatikan di sini, kata Nabi SAW, aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriku min salatihi. Orang yang paling buruk pencuriannya. Berarti kalah, walaupun mencuri barang orang ini masih lebih kalah dengan ini. Saking beratnya pelanggaran ini. Adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Harusnya dia kasih haknya ruku, Allah Akbar, sami Allah Muhammad, langsung. Sujud, Allah Akbar, Allah Akbar, langsung bangun lagi. Ini pencuri namanya. Digambarkan oleh Nabi SAW pencuri. Dan ini pencuri terburuk. Mengalahkan curian semua yang lainnya. Aswa'un nasi sarika. Orang yang paling buruk pencuriannya. Maka para sahabat bertanya, bingung. Apa memang dalam sholat ada orang mencuri? Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati? Bagaimana ya Rasulullah, dia bisa mencuri dari sholatnya? Maka Nabi SAW menggambarkan, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak memberikan haknya, tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Harusnya dia harus kasih hak, dia kayak orang mencuri. Langsung. Bagaimana orang mencuri itu supaya tidak ketahuan, buru-buru kan? Nah seperti itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa yang mau dikejar? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Apa yang Anda kejar ini? Saya bingung dengan orang-orang yang buat sholat seperti ini. Rugi. Rugi teman-teman sekalian. Kamu hanya bisa teriak-teriak seperti ini untuk menyampaikan kepada Anda supaya Anda sadari. Rugi sekali itu. Sia-sia waktu, energi. Baik, saya katakan tadi kalau tidak dihitung dosa lagi. Dalam riwayat lain beliau mengatakan tidak menegakkan tulang punggungnya atau tumaknya dalam ruku dan sujud. Tidak tenang. Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW dikatakan kalau ruku itu punggung beliau kalau diletakkan wadah air tidak tumpah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW mengatakan ju'ila wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan penyejuk mataku di sholat. Sholat mahal itu.
Dan Nabi SAW ingatkan di akhir hidup beliau, as-salat, as-salat, salat, salat, jaga itu, jaga. Bukan cuma sekedar jaga waktunya, tidak. Jaga, jaga, jaga kehusyuannya, jaga gerakannya, bacaannya, jaga. Inilah sebabnya kita pelajari bab-bab seperti ini teman-teman sekalian. Semoga ini Allah sampaikan kepada seluruh umat Islam. Agar kami bisa dapat pahalanya dan Allah juga memudahkan kami pertama mengamalkan dan juga memudahkan Anda untuk mengamalkan teman-teman. Ini penting. Ini penyelamat kita ini. Hadis selanjutnya hadis nomor 4 dalam bab kita Hasan di ghairihi, sama tadi Hasan dikuatkan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Nomor 525 dari awal kita belajar dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, dia mengatakan atau dia berkata Rasulullah SAW bersabda, asrakun nasi alladhi yasriku salatahu. Qila ya Rasulullah, kaifa yasriku salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Pencuri terburuk adalah yang mencuri solatnya. Dia curi solatnya sendiri. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri solatnya? Maka beliau SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dan ketahuilah, orang yang paling kikir adalah yang kikir mengucapkan salam. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam ketiga mu'jamnya. Dengan sanad yang baik. Satu lagi hadis dari Nabi SAW yang luar biasa. Ya, yang mengingatkan kepada kita tentang hati-hati dari sholat yang tidak diikuti dengan tumaknina dan konsentrasi. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dianggap dia pencuri, ya, bahkan pencuri terburuk. Di sini dikatakan aswa'un nasi alladhi yasriku salatah. Ya, pencuri terburuk adalah yang mencuri sholatnya. Tadi sudah kita kasih gambaran ya, bagaimana dia buru-buru dalam gerakan sholatnya. Kemudian tambahan daripada faedah hadis yang bisa kita ambil, yaitu kata Nabi SAW, dan orang yang paling kikir adalah yang kikir mengucapkan salam. Nah, ini tambahan informasi yang luar biasa dari Nabi SAW. Jangan pernah bakhil, pelit dalam mengucapkan salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah selalu ada untukmu. Karunia, rezeki. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan selalu ada. Kenapa akhi? Kenapa telepon istri atau WA nggak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kenapa ukhti telepon WA suami tidak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Akhi, kenapa pada saat hubungin orang tuamu, teman-temanmu, orang di sekitarmu, kenal atau tidak kenal, tidak ucapkan salam? Kenapa? Kenapa tidak doakan mereka kebaikan? Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersama Anda. Warahmatullah, semoga rezeki Allah melimpah pada Anda. Wabarakatuh, dan semoga berkah. Dan kenapa Anda tidak jawab kalau dengarkan salam? Waalaikumsalam, semoga untukmu juga keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, rahmat Allah selalu datang kepadamu. Rezeki melimpah, wabarakatuh, dan semoga berkah, semoga cukup apa yang Allah berikan. Bahagianya teman-teman kalau suami istri dalam sehari ngobrol 5 kali, ucapin salam. Apa susahnya masuk rumah ucapin salam? Bukankah Nabi SAW mengatakan siapa yang mau masuk rumahnya mengucapkan salam? Syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, nggak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam menjadi tameng, syaitan nggak bisa masuk. Apalagi Anda saling mendoakan suami istri. Saya kadang-kadang heran orang, halo, ya tolong ini ya. Kenapa nggak Assalamualaikum? Kadang-kadang ada ikhwah di sebelah saya langsung mengatakan, akhi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya apa? Di sini Nabi SAW vonis ini orang yang paling kikir. Gak mau salam. Berapa lama sih dan berapa banyak energi yang diambil dengan doa salam ini. Sampai kita sudah pelajari. Ya, kalau Anda masih ingat bagaimana di bab sebelum ini ya, kalau orang-orang Yahudi sangat cemburu dengan 2 hal.
pengucapan amin kita di belakang imam, dan salam di antara kita. Cemburu sekali karena mereka tahu maknanya itu. Kenapa Anda tidak pelajari itu teman-teman? Apa salah? Apa susahnya ngetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa susahnya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau sudah selesai sholat duha, sudah selesai zikir paginya, sudah selesai ibadahnya, beliau keluar khusus dari rumahnya ke ujung jalan, ya, kemudian kembali lagi hanya untuk ucapin salam ke orang-orang. Saking tahunya ini pahalanya besar. Dalam sebuah riwayat pernah ada sahabat masuk dalam majelis Nabi SAW, lalu dia mengatakan Assalamualaikum. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan lahu asyara. Orang ini dapat 10 pahala. 10. Cuma Assalamualaikum. Selain makna doanya yang bagus sekali tadi. Keselamatan dunia akhirat. Lalu Nabi mengatakan lahu asyara. Orang yang dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Tambah warahmatullah. Dia duduk kata Nabi SAW, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Cuma dengan tambah warahmatullah. Datang orang ketiga mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang yang dapat 30 pahala. 30 pahala. Kalau 10 orang kita ucapin salam, lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab juga sama. Warahmatullahi wabarakatuh juga sama. Dapat juga 30. Kalau 10 orang, Anda dapat 300 pahala. Berapa banyak Anda dapatkan kalau 300 pahala sehari? 10 kali saja Anda salam sehari. Mau masuk rumah, salam sama istri, salam sama suami, salam sama anak, salam sama orang tua, salam sama teman-teman. 10 aja, ini 10 sedikit sekali. Kalau 10 aja kita salam sehari, kita dapat 300 pahala. Kalau kali sebulan teman-teman sekalian. Sehari 300 pahala. Kalau kali 10 hari 3000 pahala. Kali 1 bulan, ya, itu berarti 9000 pahala dari salam saja. Kenapa nggak salam? Bakhil. Ini kata Nabi SAW, pelit. La hawla wa la quwata illa billah. Bahkan kita dianjurkan dalam Islam mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak kenal pun. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim ditanya kepada Nabi SAW, ayu islamin khair. Amalan apa yang paling baik dalam Islam ya Rasulullah setelah kewajiban yang sunnah? Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am. Beri makan orang, traktir orang. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Ya.